الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه أما بعد ويا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan marilah kita berusaha sekeras mungkin untuk menjauhi akan segala larangan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada Jumat ini khutbah akan saya bacakan sebuah judul 3 nasihat umat muslim. Ma'asyiral muslimin. Berkata sahabat Abu Hurairah, ada seorang laki-laki lewat di depan Luqman. Sedang Luqman dikerumuni oleh orang banyak. Maka laki-laki itu berkata kepada Luqman, bukankah engkau ini apa hutang yang pernah dilimpahkan di tempat ini dan itu? Jawab Luqman, betul. Berkata laki-laki itu kembali, apakah yang menyebabkan engkau sampai ke derajat yang mulia itu seperti yang mulia sekarang? Jawab Luqman, benar dalam berkata-kata, menunaikan amanah dan meninggalkan apa-apa yang tidak benar. Ma'asyiral muslimin, Luqman berasal dari seorang budak yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dan kebijaksanaan. Tetapi dia bukan seorang nabi. Walaupun dia bukan nabi, kata-katanya mengandung hikmah yang bernilai tinggi. Begitu mulianya Luqman, sehingga namanya diabadikan menjadi nama sebuah surat dalam Al-Quranul Karim. Dan kata-katanya yang mengandung hikmah, pendidikan, dan nasihat banyak ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, dan tarbiyah akhlak. Kata-kata yang berilah Luqman yang penuh dengan hikmah patut sekali kita pelajari dan dijadikan pedoman dalam mewujud dalam kehidupan yang penuh cobaan dan tantangan. Apalagi pada era globalisasi saat ini, di mana manusia banyak yang terbawa arus berbagai ajaran dan budaya yang tidak baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, benar dalam perkataan bohong saat ini sering kita dengar. Yang menjadi dasar bagi seorang dalam berbicara bukanlah kebenaran, tetapi keuntungan yang dapat diraih dari pembicara. Oleh sebab itu, berita bohong, laporan tidak benar, saksi palsu, memutarbalikkan fakta, fitnah dan tipu daya menjadi seni kehidupan. Dalam perkelahian sehari-hari, tidak dia juga orang yang bertujuan selalu mencari-cari kesalahan musuh. Kalau musuhnya berbuat suatu hal yang kurang wajar, dia mengatakan hari itu semua kesalahan yang besar, kesalahan kecil juga besar. Bahkan ada pula orang yang punya hobi bicara palsu, sejengkal dibilang isolasi.
sehasta dibilang sedekah, dan berita bohong yang belum jelas begitu matangnya, dikatakan menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Si pembohong mungkin menyangka bahwa berbohong itu membawa keuntungan kepadanya. Minimal dia merasa puas setiap orang yang bisa dibohonginya. Tetapi dia lupa bahwa akhirnya dia akan menerima dari perbuatannya semua. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga agar tidak berbohong. Dalam arti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Qur'an wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia berbohong boleh dilakukan bila ada alasan yang hak, seperti mendamaikan orang-orang yang bermusuhan atau menyelamatkan orang dalam keadaan terancam jiwa. Masyarakat muslimin yang berbahagia, yang kedua adalah menunaikan amanah. Amanah adalah suatu kepercayaan orang yang diberikan orang kepada kita. Karena kita dituntut untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Bila kita tidak menunaikan amanah, berarti kita telah merugikan diri sendiri. Karena kepercayaan orang yang perlu kepada kita akan hilang dengan sendiri. Para pengkhianat, bila kita menerima amanah, berarti kita menerima suatu kehormatan dan kepercayaan. Bila kita tidak menunaikannya, berarti kita seorang pengkhianat, seorang pejuang yang berpihak kepada musuh disebut pengkhianat. Dia akan dibenci dan mungkin juga dibunuh oleh teman seperjuangannya. Para pengkhianat adalah racun di segala lapangan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wafat karena pengkhianatan kaum Khawarij. 7 pahlawan revolusi gugur karena pengkhianatan mereka. Kaum muslimin kalah di dalam perang Uhud karena pengkhianatan pasukan pemanah. Masyarakat muslimin rahimahullah, tenaga di Indonesia kabarnya cuma 10.000 orang. Tetapi dapat menjaga bangsa kita sedemikian berupa berkat banyak orang Indonesia yang berkhianat kepada bangsa sendiri. Dan film-film perjuangan di layar TV, kita saksikan bangsa Belanda itu cuma beberapa orang saja. Sedangkan yang berperang dengan bangsa kita, yang mencabut di kuku pahlawan kita, dan yang menjadi mata-mata Belanda adalah bangsa Indonesia sendiri, alias para pengkhianat. Secara rinci Rasulullah SAW menjelaskan ciri-ciri orang munafik atau pengkhianat itu dalam hadisnya. Ayat yang munafik kita lagi. Ila hadatsa kada wa idza wa'ada akhlaqa wa idza kunta akhara wa syaitan. Tanda-tanda orang munafik atau pengkhianat itu ada 3. Apabila bercerita berbicara dia bohong, apabila berjanji dia ingkar, dan apabila dipercaya dia bohong. Masyarakat muslimin yang berbahagia yang terakhir meninggalkan yang dia berguna. Umur manusia terbatas, tidak dapat diperpanjang walau sedetik pun. Maka dari itu seorang harus pandai-pandai mempergunakan waktu agar tidak habis tanpa membawa manfaat apa-apa. Setiap detik harus dipergunakan ibadah, mencari ilmu pengetahuan, dan bekerja untuk kesejahteraan hidup di dunia ini. 1 jam yang lowong tanpa kegiatan
berarti kita sudah berbicara mengenai amal banyak. Dan itu sudah merupakan kerugian buat kita. Apalagi kalau berhari-hari diisi dengan isu santai, tentu saja kerugian itu akan berlipat. Dengan memanfaatkan seluruh waktu untuk hal-hal yang berguna bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, seseorang telah terhindar dari pemborosan umur. Dengan tidak adanya umur yang terbuang, berarti usaha seorang dalam memacu prestasi semakin lebih banyak. Semakin banyak usaha, berarti kesuksesan semakin berat. Memang sering pula terjadi orang yang banyak berusaha dan bekerja keras menemui kenyataan hidup yang tidak diharapkannya. Akan tetapi hal itu pasti ada hikmahnya. Mungkin untuk menguji kesabaran, mungkin untuk menambah derajatnya di surga kelak, dan mungkin pula dalam kasih sayang Allah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabbu 'abdan ibtalahu yasmata durra." Apabila Allah mengasihi seorang hamba, Allah menguji dia agar dia mendengar keluhan sihat. Masyaallah muslimin, semoga kita dapat memberikan amanah Tuhan untuk senantiasa benar berkata, menunaikan amanah dan meninggalkan apa yang tidak perlu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil hajj wal qiyam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأته بنفسه وتأتى بملائكته بمجموعة الكرسي. وقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. وارض الله عن أرباب الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل
جميع المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأنكر دعوة المشركين وأن كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يقول بالعدل والإحسان وإيتاء القربى ويتامى وعلى البر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لعلكم يذكرون وتعوذوا يستجب لكم ولا يذكركم الله